Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran ruko di belakang sebuah pusat perbelanjaan di Padang. Seorang anak pemilik ruko tewas. Mencuri sepeda motor di tanah datar, pelaku ditangkap di Pekanbaru. Dramatis, petugas pemadam kebakaran Padang melepaskan cincin yang terjepit di jari tangan balita. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah toko yang dijadikan sebagai gudang onderdil sepeda motor di belakang sebuah pusat perbelanjaan di Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, pada Jumat dini hari pekan lalu. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan ruko itu. Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan laporan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personil ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api karena akses tertutup yang disebabkan pintu depan ruko yang terbuat dari besi terkunci. Berselang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran itu, seorang anak pemilik ruko yang dijadikan sebagai gudang onderdil sepeda motor ditemukan tewas. Korban bernama Bobby dan berusia 30 tahun. Dievakuasi petugas dengan mobil ambulans untuk dibawa ke RSUP Padang untuk divisum. Selain membakar habis gudang dan menewaskan 1 orang, kebakaran yang menggemparkan warga sekitar itu juga menghanguskan 2 unit sepeda motor. Penjualan spare kendaraan, ada di bawahnya 2 lantai, 1 di gudang di atas, 1 peralatan spare kendaraan. Ini ada korban 2, 1 orang, lebih kurang umurnya 30 tahun. Jenis kelamin apa? Laki-laki. Itu kendaraan, 2 kendaraan roda 2. Pemicu munculnya api pertama kali masih diselidiki polisi. Namun kerugian material diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah karena tak banyak barang-barang yang bisa diselamatkan. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah suasana di Pantai Padang pada Jumat petang pekan silam saat badai melanda. Angin badai bergerak dari arah barat laut Pantai Padang menuju kawasan timur kota Padang dengan awan hitam mengandung hujan. Akibatnya terjadi pohon tumbang di 5 lokasi di Padang yang mengakibatkan 1 warga tertimpa dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selain itu, 2 unit mobil serta warung dan sebuah rumah juga rusak di kawasan Rimbotaro, Kecamatan Kuranji. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Jalan Adinegoro, Kecamatan Koto Tangah, Jalan Kurawapagang, Kecamatan Kuranji, dan Jalan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Pegalung. Kota Padang saat ini kita menerima 5 titik pohon tumbang. Ini titik kedua. Titik pertama di Rimbotaro menimpa sebuah warung dan mengakibatkan 1 korban luka sudah dilarikan ke RSUD. Titik ketiga dari laporan di Adinegoro, Tanah Sirah, dan di Kurawapagang. Untuk saat ini kelima titik sudah dikerjakan oleh tim TRC BPBD dan gabungan bersama Satpol PP dan TRC Semen Padang. Hingga malam hari, petugas BPBD Padang bersama tentara, polisi, serta warga sekitar mengevakuasi pohon yang tumbang menimpa rumah dan menutup jalan raya. Petugas memotong pohon tumbang itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah mengevakuasinya. Petugas mengimbau warga untuk waspada jika keluar rumah, karena cuaca masih buruk hingga beberapa hari ke depan. Alfi melaporkan dari Padang.
Warga Nagari Languang, Kecamatan Rahu Utara, Pasaman, dihebohkan dengan kemunculan 2 ekor beruang di perkebunan sawit dan karet di Jorong Lubuk Hijau. Beruang itu muncul dengan jarak sekitar 500 meter dari permukiman. Informasi dari Seksi Konservasi Wilayah 1 Pasaman, beruang yang muncul itu berjumlah 2 ekor. Namun 1 di antaranya ditemukan mati akibat terjerat. Sedangkan 1 ekor lagi terlihat menjaga bangkai beruang madu yang mati itu. Tim Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA mendatangi lokasi untuk melakukan pengusiran agar beruang madu tidak masuk ke permukiman. Upaya pengusiran menggunakan meriam karbit dan petasan. Hasilnya, beruang yang masih hidup kembali ke dalam hutan atau menjauh dari permukiman. Sementara untuk beruang yang mati telah dikubur di sekitar lokasi. Di sekitar pukul 3 sore, tim sampai di sana, kemudian melakukan pengecekan informasi yang disampaikan sebelumnya. Jadi berdasarkan informasi ada 2 ekor individu beruang. Jadi setelah kami cek di lokasi, jadi memang ditemukan 1 ekor individu beruang setelah mati, Pak. Setelah mati, kemudian kita cek kemungkinan dugaan penyebab kematian karena terjerat pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, tim langsung menguburkan di sekitar lokasi karena kondisi bangkai yang sudah membusuk. Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Pasaman mengimbau warga agar tidak lagi memasang jerat sembarangan yang bisa menyebabkan kematian hewan langka yang dilindungi. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Warga Pariaman kini kecanduan olahraga permainan yang bernama pickleball. Olahraga ini menggabungkan antara tenis, bulu tangkis, dan tenis meja. Raketnya mirip raket tenis meja yang disebut dengan padel. Bolanya seperti bola tenis berbahan polimer namun berlubang. Dan lapangannya memiliki kesamaan dengan lapangan bulu tangkis. Hanya saja netnya lebih rendah daripada net tenis. Meski baru diperkenalkan di Kota Tabui ini tahun lalu, namun penggemarnya telah banyak. Hal ini terbukti saat digelar pertandingan pickleball, lebih dari 100 peserta dari Pariaman dan Padang Pariaman yang menjadi peserta. Pertandingannya sendiri digelar di gelanggang olahraga Rajo Bujang. Olahraga ini diminati karena bisa dimainkan semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, putra maupun putri. Olahraga ini juga mudah dan murah dari segi biaya. Pickleball juga bisa dimainkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi sangat cocok untuk olahraga keluarga. Olahraga ini adalah tidak termasuk keslapisan semua usia. Artinya olahraga ini menyenangkan dan tidak terlalu menguras tenaga dalam bermainnya. Mainannya itu tidak begitu sulit. Kemudian biaya dalam melakukan permainan ini pun tidak begitu mahal, sehingga kami satu keluarga bisa bermain ini. Dan kemudian permainannya tidak memikirkan kalangan usia. Olahraga ini diperkirakan akan berkembang dengan cepat karena mudah dimainkan dan cocok untuk segala usia. Insya Allah bisa berkembang dengan pesat. Kenapa demikian? Karena olahraga pickle ini tidak begitu sulit dan bisa dimainkan oleh keluarga. Kemudian tidak membutuhkan lapangan khusus. Andai kata lapangan picklenya belum ada, bisa memakai lapangan bulu tangkis. Kemudian bisa indoor dan bisa outdoor. Kejuaraan pickleball di Pariaman ini merupakan yang pertama kali digelar dan terbuka untuk umum. Nomor yang dipertandingkan selain ganda, juga nomor tunggal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.